relawan Jokowi Mania mempertimbangkan mendukung Anies Baswedan. Kemarin batal mengusung Ganjar Pranowo. Namun relawan Ganjar sangat bersyukur Joman tidak mendukung Ganjar. Ini kekuatan relawan sampai seberapa sih? Kok kelihatannya tidak sinergis dengan yang dahulu? Atau memang mereka mempunyai kekuatan yang sangat dipertimbangkan pada kontestasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jokowi Mania merupakan relawan yang sangat dipertimbangkan pada pemilu 2019. Maksudnya, dalam prosesnya akhirnya mendapatkan tempat di Pak Jokowi dan mendapatkan tempat yang strategis. Tapi pada persiapan 2024 biasanya kan orang kalau ngomong Pak Jokowi itu sinergi dengan Pak Ganjar, tapi ini tidak atau batal mendukung Pak Ganjar. Apakah ini tidak ketemu antara deal keduanya, atau memang relawan mencari hal yang berbeda dengan yang terjadi di politik? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan mendalam, dan selanjutnya seperti apa yang terjadi. Pertama kita baca di Viva, coret Ganjar Pranowo, relawan Jokowi pertimbangkan dukung Anies Capres. Ini kelihatannya ke sesuatu, mungkin ini yang kita pilih, tapi coba kita lihat yang lain. Relawan Jokowi Mania batal dukung Ganjar di Pilpres 2024. Kalau di sini itu pertimbangannya atau penjelasannya, Joman batal mendukung Ganjar di Pilpres mendatang. Ketua Joman Emmanuel Ebenezer mengatakan, pembatalan dukungan juga sekaligus membubarkan relawan Ganjar Prabowo. Dahulu sudah merencanakan relawan Ganjar Pranowo Mania secara resmi pada Kamis mendatang. Enggak, 100% enggak dukung Ganjar lagi, kata Immanuel. Kalau enggak mendukung lagi, dulu pernah. Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih detail ikhwal alasan tak lagi mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Itu intinya bahwa batal. Kemudian yang ketiga di Detik News, relawan Ganjarian bersyukur Ketum Joman batal dukung Ganjar di 2024. Ini malah bersyukur, guys. Ketua Umum relawan Jokowi Mania yang batal, alhamdulillah akhirnya nggak jauh jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Meskipun aneh sih, relawan kok bubar, kata pembina Ganjarian Eko Kuntadi. Dia mengatakan relawan merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan. Ini oleh Eko Kuntadi disindir, meskipun katanya bersyukur. Pilih mana kalian? Kelihatannya yang pertama yang sama sekali kita belum, tapi memang yang paling menarik, yaitu di Viva. Coret Ganjar Pranowo, relawan Jokowi pertimbangkan dukung Anies Capres. Ini adalah berita di hari Jumat ini, jadi yang paling hangat. Viva Politik, langkah Ketua Umum DPP Jokowi Mania, Joman Emmanuel Ebenezer menjelaskan pembubaran organisasi yang dibentuknya Ganjar Pranowo Mania. Dia menyampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pembubaran GP Mania. Nul Sawana kerapnya menegaskan tak ada perintah dari Presiden Jokowi atau PDI Perjuangan untuk membubarkan GP Mania. Ada perintah nggak ya? Biasanya kalau dalam dunia politik itu dramaturgi muncul.
Apa yang dikatakan biasanya bukan yang sebenarnya. Apa yang dibalik itu bisa yang sebenarnya. Tapi kita coba lihat lanjutan. Sudah saya jawab iya. Pertama, tidak ada suruhan pihak manapun, khususnya Pak Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah juga dari PDIP, kata Nur di kantor DPP Joman. Dia mengatakan keputusan pembubaran GP Mania itu murni keputusan DPP Joman. Dia bilang ada beberapa alasan GP Mania dibubarkan. Salah satunya figur Ganjar dinilai tidak mempunyai gagasan. Oh, ngeri ini katanya. Katanya Ganjar tidak mau punya gagasan. Oh, lalu alasan kedua, Gubernur Jawa Tengah itu dianggap tak punya nyali. Oh, waduh. Ini murni real. Kami melihat sosok orang yang kami harapkan. Ganjar ternyata tidak punya gagasan. Kedua tidak punya keberanian, tidak punya nyali, kata Nul. Dia berharap kritikannya tersebut jadi didengar Ganjar sehingga adrenalin politikus PDIP itu bisa bergerak jadi lebih berani. Maksudnya gak punya nyali? Apakah hubungannya dengan PDIP atau apa ya? Ini belum dijelaskan. Kita lanjutkan. Pun setelah pembubaran GP Mania, Nul mengatakan DPP Joman akan merumuskan langkah politik selanjutnya. Menurut dia, hal itu untuk menentukan sikap politik, menentukan figur capres yang didukung. Nul mengaku DPP Joman juga tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh untuk didukung menjadi capres. Dia mengakui ex-gubernur DKI Anies Baswedan jadi salah satu pertimbangan Joman. Selain itu, ada nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Oh, ini kok pertimbangannya banyak ya? Maksudnya tidak hanya fokus satu, tapi masih ada beberapa kemungkinan. Kita masih dalam pertimbangan. Harapan kami pasti akan mendukung salah satu, entah itu Mas Anies, Pak Puan, atau Prabowo. Lebih lanjut, Nul mengaku setelah pembubaran GP Mania, DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan tetap bersatu. Dia mengimbau agar menunggu arahan atau keputusan DPP Joman terkait arahan dukungan pada pemilu 2024. Nur juga menyampaikan DPP Joman tidak bertanggung jawab secara hukum dan politik jika ada yang menggunakan nama GP Mania. Pembentukan GP Mania dilakukan pada 2021 atas inisiatif DPP Joman. Mereka pun mendeklarasikan barisan relawan mendukung itu ke sejumlah daerah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri, itulah yang terjadi dengan Joman, Jokowi Mania, yang pada kesempatan ini memutuskan membatalkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Jadi pada pemilu 2019 kemarin, Joman salah satu relawan yang sangat concern dan dipertimbangkan sehingga Pak Jokowi bisa menjadi pemenang. Dalam proses selanjutnya, pada menyiapkan 2024 sudah mendeklarasikan GP Mania, Ganjar Pranowo Mania. Tadi kalau ada yang salah, Ganjar Pranowo Mania. Jadi apa yang dideklarasikan pada tahun 2021 sekarang diambil, maksudnya tidak jadi. Intinya tidak jadi mendukung atau mengusung atau membackup atau menjadi relawan lah intinya untuk GP Mania. Dengan alasan tadi, pertama alasannya adalah tidak mempunyai gagasan, katanya Mas Ganjar. Yang kedua, katanya tidak mempunyai nyali. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya bagaimana sih ini kok sampai memberikan semacam penilaian yang sangat sensitif seperti itu? Dan apakah memang ini etis? Atau memang bagaimana di dalam demokrasi kita? Menurut analisis saya, pertama, keberadaan relawan itu
tidak dikenal dalam konstitusi kita atau di dalam regulasi pemilu. Jadi relawan itu ya relawan. Kalau ngomong siapa yang mengusung partai politik, mengusung calon, maka ya partai politik atau gabungan partai politik itu dilihat, dicari dimanapun di undang-undangnya seperti itu. Jadi relawan itu ya relawan, dia rela untuk menjadi ya support tanpa ada sebuah perjanjian khusus begitu, tidak. Ini ya relawan, orang yang tanpa pamrih lah. Jadi itu kalau kita ngomong berbicara regulasi konstitusi kita. Jadi ketika dia memutuskan kami batal mendukung Mas Ganjar Pranowo, maksudnya GP-nya dibubarkan dan kemudian membatalkan untuk Mas Prabowo, Mas Ganjar Pranowo, maaf, salah sekali lagi, Mas Ganjar Pranowo, maka ya itu terserah, karena sampai hari ini pun memang Mas Ganjar juga belum jadi capres kan, dan itu kan yang ditampilkan oleh Mas Joman pada waktu 2021, jadi dulu menginisiasi sekarang, sehingga tidak salah ketika ada Ganjarian bersyukur, Eko Kun tadi bersyukur bahwa dia tidak, ini kan karena sama relawan ya, jeruk tidak boleh makan jeruk. Yang kedua, apakah relawan itu berefek terhadap kemenangan seorang calon? Ya, kalau memang relawannya itu bonafit dan mempunyai jaringan yang bagus dan mempunyai influence yang bagus, ya sangat mungkin berpengaruh, bukan sangat mungkin, pasti berpengaruh. Karena dalam demokrasi prosedural di Indonesia, partai politik atau gabungan partai politik ketika menampilkan seorang capres, itu biasanya ya selesai pada proses pendaftaran di KPU. Jadi modal yang dia bawa itu adalah modal kursi atau modal kendaraan yang digunakan oleh capres atau cawapres itu. Sesudah itu ya terserah terhadap capres cawapres apakah mau jungkir balik, atau meskipun ada beberapa partai politik yang peduli, tetapi rata-rata adalah ya sudah itu wilayah. Sehingga ketika ngomong berapa biayanya, gimana strateginya, itu terserah para calon. Nah, disinilah posisi relawan selanjutnya masuk. Ketika partai politik sudah tidak peduli, itu kemudian mereka masuk. Dan yang ketiga, perlu dipahami keberadaan pada pemilu 2024 atau sebelumnya, teman-teman partai politik kan alasan nomor 2 itu karena terjadi mereka ya sibuklah untuk bagaimana berkontestasi pemilu legislatif. Mereka daripada berpikir atau berusaha total untuk kemenangan presiden, tapi kalau dia tidak jadi sebagai legislatif, ya kacau. Akhirnya kemudian di sini relawan masuk karena mereka berpikir terkait dengan kontestasi yang legislatif, dan relawan masuk. Ia tidak ada hubungannya partai politik, tapi dia mayoritas mempunyai signifikan. Itulah posisi relawan. Sehingga ketika Joman itu mengatakan batal mendukung Mas Ganjar Pranowo dengan dua alasan tadi, yaitu sah-sah saja disampaikan. Dan apakah nanti mendukung Mas Anies Baswedan, itu juga sah-sah saja. Hanya kalau ketika ada perbedaan paradigma, mungkin orang bertanya-tanya, kecuali memang yang ditampilkan sebagaimana alasan tadi. Pertama kan memang yang tidak atau yang menjadi alasan batal mendukung Ganjar Pranowo itu, pertama karena tidak punya visi. Betulkah tidak punya visi? Apakah betul Mas Anies Baswedan lebih mempunyai visi dibanding Ganjar? Tapi kalau benar ya itu subjektivitas dari relawan. Maksudnya di sini adalah Joman. Kemudian yang kedua, tidak punya nyali. Ya, pada kesempatan ini memang kalian juga tahu bahwa posisi Mas Ganjar memang masih apakah didukung oleh PDI atau koalisi Indonesia Bersatu memang belum putus. Kalau Mas Anies relatif sudah, meskipun
berbagai ya orang yang merongrong juga ada. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Meskipun memang kalau dalam penjelasannya Joman atau teman-teman atau Nul itu kemungkinan akan mengusung Mas Anies, kemungkinan Pak Prabowo, kemungkinan Mbak Puan, tapi masih akan diproses. Kalau menurut saya sih lebih baik Nul, Immanuel Ebenezer, dan atau relawan yang lainnya ketika menjadi bagian dari proses demokrasi itu ya baik-baik saja, tetapi lebih baik yang ditampilkan adalah bagaimana membangun negeri ini. Bahwa kontestasi untuk menjadi menang itu penting. Namun keberadaan antara calon tidak perlu kemudian menjadikan saling gesekan. Maksudnya, ya keberadaan relawan itu berfungsi untuk memenangkan calon, tetapi tidak harus kemudian memberikan semacam kata negatif karena kemarin sudah mendukung kemudian sekarang batal mendukung. Menurut saya tidak perlu diberikan kata-kata negatif. Ya pindah saja, mungkin hitung-hitungan lainnya, sehingga mungkin yang batal didukung itu kemudian tidak tidak sakit hati ataupun sebagainya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semakin asik menyiapkan pemilu 2024, dinamika politik juga semakin dinamis. Teman-teman partai politik juga tarik-menarik, relawan pun begitu. Saatnya masyarakat atau pemilih menentukan hak pilihnya, tentunya mana yang terbaik untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.